Ripple baru saja mengumumkan kemitraan besar dengan BDAX, sebuah perusahaan aset digital asal Korea Selatan, untuk menyediakan layanan kustodi institusional bagi XRP dan RLUSD. Kolaborasi ini sejalan dengan peta jalan Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan, FSC, yang bertujuan meningkatkan partisipasi institusi dalam pasar aset digital negara tersebut. Jadi, apa arti langkah ini bagi Ripple dan industri kripto secara keseluruhan? Mari kita bahas lebih dalam. Kemitraan Ripple dengan BDAX berfokus pada layanan kustodi Ripple Custody. Ini adalah layanan penyimpanan aset digital tingkat institusional yang menawarkan keamanan setara bank bagi bursa kripto, penyedia kustodi, serta platform perdagangan over-the-counter (OTC). Diluncurkan pada Oktober 2024, Ripple Custody memungkinkan lembaga keuangan untuk menyimpan aset digital dengan aman atas nama klien mereka. Kenapa ini penting? Ripple kini bukan hanya perusahaan pembayaran. Mereka memperluas cakupan bisnisnya ke berbagai sektor industri kripto, termasuk solusi kustodi. Dalam pengumumannya, Ripple memperkirakan pasar kustodi aset digital bisa mencapai $16 triliun pada tahun 2030. Dengan meningkatnya adopsi kripto, Ripple meyakini bahwa hingga 10% dari PDB dunia bisa ditokenisasi dalam jangka waktu tersebut. BDAX sendiri adalah salah satu penyedia kustodi institusional berlisensi pertama di Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki pengalaman dalam menyimpan dan memfasilitasi perdagangan aset digital, termasuk XRP, RLUSD, dan AVAX. Dengan regulasi aset digital di Korea Selatan yang terus berkembang, BDAX memainkan peran kunci dalam memastikan lembaga keuangan dapat berinvestasi dalam aset kripto dengan lebih aman dan percaya diri. Harry Ryo, CEO BDAX, mengomentari kemitraan ini dengan mengatakan, "Solusi kustodi kami akan mendukung inisiatif blockchain Ripple dan memperkuat ekspansi kedua perusahaan dalam ekosistem aset digital." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kolaborasi ini bukan hanya sekadar proyek jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat industri kripto secara keseluruhan. Sementara itu, Fiona Murray, Managing Director Ripple untuk wilayah Asia Pasifik, menyoroti pentingnya langkah ini di Korea Selatan. Dengan meningkatnya pasar kripto dan munculnya peluang baru berkat peta jalan regulasi FSC, kami melihat kemitraan ini sebagai langkah penting dalam memperluas ekosistem aset digital, ujarnya. Di sisi lain, Presiden Ripple, Monica Long, juga membahas kesepakatan ini melalui platform X, menekankan bahwa Korea Selatan sedang bersiap untuk gelombang adopsi kripto tingkat institusional. Menurutnya, solusi kustodi tingkat institusional menjadi semakin penting karena semakin banyak lembaga keuangan yang mulai terlibat dalam aset digital. Ekspansi Ripple ke solusi kustodi institusional adalah langkah besar dalam industri kripto. Keamanan penyimpanan aset adalah syarat utama bagi investor institusional, dan dengan regulasi Korea Selatan yang semakin jelas, kemitraan ini bisa menjadi contoh bagi kolaborasi serupa di masa depan. Selain itu, dengan BDAX yang telah dikenal sebagai penyedia kustodi terpercaya, langkah ini bisa mempercepat adopsi XRP dan RLUSD di kalangan investor institusional. Namun, dampak kemitraan ini tidak hanya terbatas di Korea Selatan. Visi Ripple tentang masa depan yang ditokenisasi terus berkembang, dan jika prediksi mereka tentang pasar kustodi $16 triliun pada tahun 2030 terbukti benar, kita bisa melihat semakin banyak lembaga keuangan yang mencari solusi manajemen aset digital yang aman. Dengan semakin banyaknya lisensi regulasi yang diperoleh Ripple serta ekspansinya ke layanan manajemen aset digital, Ripple semakin mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin bukan hanya dalam sistem pembayaran berbasis blockchain, tetapi juga dalam industri kripto secara keseluruhan. Kemitraan dengan BDAX ini bisa menjadi pengubah permainan, tidak hanya bagi Ripple, tetapi juga bagi pasar kripto di Korea Selatan dan wilayah Asia Pasifik. Apakah adopsi kripto institusional di Korea Selatan akan meningkat dengan langkah Ripple ini? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar.